Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 244201402 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan emosional untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja. Pertama, pengertian perkembangan emosional. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perkembangan emosional? Jadi, perkembangan emosional itu adalah proses perubahan dalam cara seseorang ini memahami perasaannya, mengekspresikan dirinya, dan mengontrolnya dengan baik. Jadi, perkembangan ini juga menghubungkan dengan bagaimana seseorang ini membentuk identitas dirinya, menilai dirinya sendiri, percaya diri atau tidak, bahkan bagaimana ia menjalani hubungan dengan orang lain. Nah, proses ini terjadi secara bertahap dan berlangsung sepanjang kehidupan dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan teori perkembangan emosional menurut Erik Erikson. Nah, menurut Erikson, perkembangan emosi seseorang terjadi melalui konflik atau tantangan psikososial di setiap tahap usia. Artinya, di setiap fase kehidupan, manusia ini menghadapi masalah tertentu yang harus diselesaikan. Jika konflik itu berhasil dilewati dengan baik, maka perkembangan emosionalnya akan sehat. Tetapi jika tidak berhasil, bisa muncul masalah seperti rasa cemas, rendah diri, atau kebingungan dengan identitasnya. Adapun tahap-tahap penting dalam perkembangan emosional, yang pertama, pada tahap bayi, sekitar usia 0-1 tahun. Nah, anak belajar tentang rasa percaya. Jika orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman, maka bayi akan tumbuh dengan rasa percaya terhadap orang lain. Namun, jika sering diabaikan, ia bisa tumbuh dengan rasa tidak aman atau curiga terhadap lingkungannya. Yang tahap kedua pada usia 1-3 tahun. Nah, di sini anak mulai belajar mandiri seperti makan sendiri atau berjalan sendiri. Jika orang tua memberi kesempatan dan dukungan, anak akan merasa percaya diri. Tetapi jika terlalu sering dimarahi atau dilarang, anak bisa merasa malu dan ragu terhadap kemampuannya sendiri. Yang ketiga, pada usia persekolahan. Nah, anak itu mulai aktif bertanya dan mencoba banyak hal. Jika inisiatifnya didukung, ia akan berkembang menjadi anak yang percaya diri dan berani mencoba. Tetapi jika sering disalahkan, anak bisa merasa bersalah setiap kali ingin melakukan sesuatu. Yang keempat itu dari 6-12 tahun. Jadi pada usia sekolah dasar, anak itu mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Jika ia merasa mampu dan dihargai, maka akan tumbuh rasa percaya diri dan kompeten. Namun jika sering gagal atau diremehkan, biasanya ia lebih merasa rendah diri. Terus yang terakhir ini tahap 12-18 tahun. Pada masa remaja, individu mulai mencari jati dirinya. Mereka bertanya, siapa saya dan saya ingin menjadi apa? Jika remaja berhasil menemukan identitasnya, ia akan memiliki arah hidup yang jelas. Namun jika gagal, ia bisa mengalami kebingungan identitas dan merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Jadi dari teori Erikson ini kita bisa melihat bahwa perkembangan emosional sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menyelesaikan konflik di setiap tahap kehidupannya. Lingkungan, terutama keluarga dan sekolah, memiliki peran penting dalam membantu individu berkembang secara emosional dengan sehat. Pada bagian emotional development, menjelaskan bahwa perkembangan emosional itu bukan hanya tentang seseorang bisa merasakan emosi, tetapi juga tentang bagaimana ia memahami dan mengelola emosi tersebut dengan baik. Ada beberapa aspek penting dalam perkembangan emosional. Yang pertama itu ada self-awareness, yaitu kemampuan menyadari dan mengenali perasaan diri sendiri. Misalnya, seseorang sadar bahwa ia sedang marah, kecewa, atau cemas sehingga ia tidak bereaksi secara impulsif. Yang kedua itu ada self-regulation,
yaitu kemampuan mengontrol dan mengatur emosi. Artinya, seseorang mampu menenangkan diri saat marah, tidak mudah meledak, dan bisa berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, empati, yaitu kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi, empati ini membuat seseorang lebih peduli dan mampu menjalani hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir itu ada emotional competence, yaitu kemampuan menggunakan emosi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti menyelesaikan konflik dengan baik, membangun hubungan yang sehat, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Jadi perkembangan emosional yang baik terlihat dari kemampuan seseorang mengenali, mengendalikan, dan menggunakan emosinya secara tepat dalam berbagai situasi. Selanjutnya, lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan menstabilkan emosi seseorang, terutama pada masa anak dan remaja. Emosi tidak berkembang secara sendiri, tetapi dipengaruhi oleh interaksi sosial yang dialami setiap hari. Yang pertama itu keluarga. Jadi keluarga ini menjadi lingkungan utama yang membentuk dasar emosi. Pola asuh yang hangat dan konsisten akan membangun rasa aman serta membantu anak belajar mengelola emosinya. Sebaliknya, pola asuh yang keras atau tidak konsisten dapat menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. Yang kedua ini teman sebaya. Jadi teman sebaya ini juga berpengaruh pada rasa percaya diri dan kemampuan sosial. Melalui pergaulan, individu belajar memahami perasaan orang lain, bekerja sama, serta mengontrol emosi dalam hubungan sosial. Yang ketiga, sekolah. Sekolah juga berperan penting. Lingkungan belajar yang sportif dapat membantu siswa merasa dihargai dan percaya diri, sedangkan lingkungan yang penuh tekanan atau kritik berlebihan dapat mengganggu kestabilan emosinya. Dan yang terakhir itu budaya. Jadi budaya juga memengaruhi cara seseorang mengekspresikan emosi. Jadi setiap budaya memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana emosi boleh ditunjukkan, misalnya dalam mengekspresikan marah, sedih, ataupun bahagia. Jadi perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan sosial yang mendukung individu sepanjang kehidupannya. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola emosinya dengan baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini banyak dipopulerkan oleh Daniel Goleman yang menekankan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kecerdasan emosionalnya. Jadi kecerdasan emosional ini mencakup beberapa kemampuan penting. Pertama itu kemampuan mengenali emosi diri dan orang lain, yaitu sadar terhadap perasaan yang sedang dirasakan serta peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua ini kemampuan mengelola emosi, yaitu di mana seseorang mampu mengontrol kemarahan, kecemasan, atau kesedihan agar tidak berlebihan. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Jadi, seseorang tetap semangat dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, kemampuan membina hubungan sosial yang dimana menjalani komunikasi yang baik, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Kecerdasan emosional sangat penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan sosial, karena mahasiswa yang mampu mengelola emosinya dengan baik cenderung lebih fokus belajar, mampu bekerja sama dalam tim, dan lebih siap menghadapi tekanan. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan emosional berdasarkan teori Erikson serta pandangan dari Sandroch dan Salvin. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa perkembangan emosional bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengenali, mengelola, dan mengontrol emosinya dalam setiap tahap kehidupan. Dan lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kestabilan emosi seseorang. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik dan konselor, penting bagi kita untuk memahami aspek emosional agar dapat membantu individu berkembang secara optimal. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.